Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ibnu Nadif, mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, jurusan S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2022 dari Lokal D. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas video dari mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam SDMI yang diampu oleh Bapak Dosen Mursalin SPD MPD. Pada video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana hubungan guna sejarah dengan mindset pembelajaran sejarah untuk mencapai hakikat sejarah. Ada beberapa hal penting yang mungkin dapat memberikan insight atau gambaran. Yang pertama, penggunaan sejarah yang tepat. Kedua, mengembangkan mindset pembelajaran sejarah. Yang ketiga, hubungan antara penggunaan sejarah dan mindset pembelajaran sejarah. Keempat, mencapai hakikat sejarah. Kemudian yang terakhir, pentingnya pendekatan kritis dalam pembelajaran sejarah. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu penggunaan sejarah yang tepat. Penggunaan sejarah yang tepat merupakan langkah awal penting dalam memahami hakikat sejarah. Hal ini melibatkan penggunaan sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan, analisis kritis terhadap konteks waktu dan tempat, serta evaluasi yang mendalam terhadap berbagai perspektif sejarah. Misalnya dalam mempelajari sejarah Islam di Indonesia. Penggunaan sejarah yang tepat mengacu pada sumber-sumber primer seperti catatan-catatan sejarah dari para ulama atau tokoh agama pada masa itu, dokumen-dokumen keagamaan, serta artefak-artefak bersejarah seperti masjid-masjid tua atau makam-makam keramat. Kemudian poin yang kedua yaitu mengembangkan mindset pembelajaran sejarah. Mindset pembelajaran sejarah yang kuat diperlukan untuk menggali lebih dalam pemahaman tentang sejarah. Ini melibatkan sikap terbuka, kritis, dan reflektif terhadap informasi sejarah, serta kemampuan untuk melihat sejarah sebagai sebuah proses yang kompleks. Sebagai contoh, dalam mengembangkan mindset pembelajaran sejarah tentang Islam di Indonesia, kita tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa sejarah yang bersifat kronologis seperti kedatangan Islam dan perkembangan kerajaan Islam di Nusantara, tetapi kita juga melihatnya dari perspektif sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian poin yang ketiga yaitu hubungan antara penggunaan sejarah dan mindset pembelajaran sejarah. Penggunaan sejarah yang tepat membentuk mindset pembelajaran yang kuat dengan menyediakan landasan yang solid berupa informasi dan konteks sejarah yang akurat. Sebaliknya, mindset pembelajaran sejarah yang kuat memungkinkan kita untuk menginterpretasikan informasi sejarah dengan lebih baik dan menyeluruh. Dengan menggunakan sumber-sumber sejarah yang tepat seperti kitab-kitab klasik, dokumen keagamaan, dan catatan sejarah lokal, kita dapat mengembangkan mindset pembelajaran yang inklusif, kritis, dan reflektif terhadap sejarah Islam di Indonesia. Sumber-sumber ini membantu kita melihat berbagai perspektif dan konteks yang membentuk Islam di Indonesia. Kemudian poin yang keempat yaitu mencapai hakikat sejarah. Melalui hubungan yang erat antara penggunaan sejarah dan mindset pembelajaran sejarah, kita dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat sejarah. Hal ini melibatkan kemampuan untuk melihat sejarah sebagai sebuah narasi yang kompleks, terdiri dari berbagai faktor dan dinamika yang saling terkait. Misalnya, dalam mencapai hakikat sejarah Islam di Indonesia, kita tidak hanya mempelajari fakta-fakta sejarah seperti masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13,
melalui perdagangan atau penyebaran agama melalui pesantren, tetapi juga memahami nilai-nilai tradisi dan budaya Islam yang diadaptasi dari diinterpretasikan dalam konteks Indonesia. Kemudian kita masuki poin yang terakhir, yaitu pentingnya pendekatan kritis dalam pembelajaran sejarah. Penting untuk memperkuat pendekatan kritis dalam pembelajaran sejarah. Ini termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi bias, mengkritisi narasi-narasi sejarah yang tersedia, serta menggali perspektif-perspektif alternatif yang dapat mengerincikan pemahaman kita tentang masa lalu. Dalam mempelajari sejarah Islam di Indonesia, penting untuk memiliki pendekatan kritis yang mempertanyakan narasi-narasi yang sudah ada dan mencari sudut pandang alternatif. Seperti contoh, kita dapat mengevaluasi dampak kolonialisme terhadap Islam di Indonesia atau menganalisis peran Islam dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan pendekatan yang kritis dan analitis. Dengan menggabungkan penggunaan sejarah yang tepat dan mindset pembelajaran sejarah yang kuat, kita dapat memperdalam pemahaman kita tentang hakikat sejarah, memungkinkan kita untuk belajar dari masa lalu dan mengaplikasikan pembelajaran tersebut dalam konteks zaman kita. Terima kasih telah menyimak video presentasi ini. Mari kita terus mengembangkan semangat belajar dan eksplorasi dalam memahami sejarah kita. Demikian dari saya, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.